Sejak aku bertemu guru sekumpul tuh, aku risih pelihara jenggot. Katanya cinta guru sekumpul. Iya. Apa guru sekumpul pakai jenggot? Cinta itu niru. Kalau ada orang pakai jas, kenapa dia percaya diri? Karena dia tanamkan persepsi di benaknya ini keren. Coba persepsikan jenggot panjang keren, nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini sahabatnya, saya akan menampilkan sebuah video terkait statement dari Gus Fuad, yang mana Gus Fuad ini seolah-olah beliau ini menghina sunnah Nabi SAW, yaitu di mana Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk memanjangkan jenggot. Dalam statement Gus Fuad ini sahabatnya, beliau ini mengatakan bahwa sebagai muhibinnya guru sekumpul, kita harus mengikuti abah guru sekumpul tentunya. Abah guru sekumpul saja tidak berjenggot. Jadi kata Gus Fuad ini, sebagai muhibin guru sekumpul, kita harus mencontoh guru sekumpul tentunya. Subhanallah ya, seolah-olah beliau ini lebih mengkultuskan abah guru sekumpul ketimbang Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW itu dalam sunnahnya mengatakan cukurlah kumis dan panjangkan jenggot. Jadi sebagai seorang muslim sahabatnya, tentunya kita lebih memperhatikan sunnah Nabi SAW ketimbang perkataan-perkataan manusia selain Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin sahabatnya kita di akhirat nanti diakui sebagai umat Nabi SAW, sedangkan kita seolah-olah tidak menyukai sunnah Nabi SAW, yaitu salah satunya memanjangkan jenggot. Sebagaimana statement Gus Fuad ini, yang mana beliau ini mengejek sunnah Nabi SAW, yaitu dengan memanjangkan jenggot. Coba kita simak saja videonya sahabatnya. Sejak aku bertemu guru sekumpul tuh, aku risih pelihara jenggot. Ngaku muhibin guru sekumpul, tapi pelihara jenggot ini jenggot gak apa-apa gitu. Maksudnya pelihara jenggot dengan sungguh-sungguh sunnah. Risih memelihara Aku jenggot. mau tanya, katanya cinta guru sekumpul. Iya. Apa guru sekumpul pakai jenggot? Cinta itu niru. Loh, tapi hadisnya apa sunnah? Iya, hadisnya jenggot itu sunnah. Itu kan ada breakdownnya, ada tafsirnya, ada penjelasannya yang panjang untuk sampai satu kesimpulan bagaimana kan gitu. Ya. Nah, kita kan jalannya ke Rasulullah kan lewat guru sekumpul. Ya. Nah, muhibin guru sekumpul berarti kan melalui guru sekumpul. Pertanyaanku, apakah guru sekumpul berjenggot? Kita ini jenggotnya tidak ada ini biasa. Nggak usah sulit-sulit lah. Mutabangah guru sekumpul fotonya nggak ada jenggotnya, kita nggak usah pakai jenggot. Udah mutabangah itu, udah ikut. Ini itu selesai. Nggak usah yang sulit-sulit. Tetapi guru sekumpul karena jenggotnya nggak tumbuh. Ya mungkin nggak tumbuh, kita kan nggak tahu. Ya. Seandainya nggak tumbuh kan berarti dibikin oleh Allah untuk tidak tumbuh. Ya. Dan dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi juru bicaranya. Ya. Kenapa yang dipilih yang nggak ada jenggotnya? Kayak begini kok dipanggil Gus. Artinya muhibinnya itu artinya kok nggak usah jenggotan kan gitu toh? Nah ini bisa viral ini. Bersih ya. Ya yang gampang-gampang aja lah. Katanya cinta kan gitu tuh ya, cinta kan niru-niru. Yang berat-berat belum, yang gampang-gampang aja. Aku lihat tadi itu nggak sengaja itu perhatikan lagi guru sekumpul. Iya guru sekumpul nggak pakai jenggot ya. Berarti aku tanpa sadar udah ikut karena aku risih. Sejak aku bertemu guru sekumpul tuh, aku risih pelihara jenggot. Tanpa sadar itu saya udah mutabangah gitu. Nggak sadar aja mutabangah. Gile deh bukan itu dah. Subhanallah ya sahabatnya, sudah kita simak pernyataan dari Gus Fuad ini, yang mana beliau ini ketawa-ketawa seolah-olah beliau ini melecehkan sunnah Nabi SAW. Sebagai seorang muslim sahabatnya, harus digarisbawahi kita ini umat Nabi SAW. Jadi sebagai seorang muslim, kita tentunya harus mengutamakan apa yang Rasulullah SAW perintahkan daripada selainnya. Apalagi Gus Fuad ini lebih mengkhususkan abah guru sekumpul katanya, sedangkan abah guru sekumpul itu siapa? Abah guru sekumpul juga belum tentu beliau ini masuk surga, dan belum tentu juga abah guru sekumpul ini adalah seorang yang mahsum atau terhindar dari dosa. Jadi pernyataan Gus Fuad ini sahabatnya itu seolah-olah menghina sunnah Nabi SAW, dan ini ancamannya sangat keras sahabatnya. Sebagaimana pendapat para ulama, barang siapa yang menghina atau mengolok-olok sunnah Nabi SAW,
takutnya nanti dia terjerumus dalam kemurtatan atau tidak sengaja keluar dari Islam. Karena Rasulullah SAW itu menyampaikan risalah pasti dari wahyu, dan tidak mungkin Rasulullah SAW itu menyampaikan segala sesuatu itu atas kehendak nafsunya. Karena sahabatnya yang ditakutkan itu dengan sabda Rasulullah SAW seperti, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku, katanya. Jadi takutnya Gus Fuad ini dengan mengolok-olok sunnah Nabi SAW ini, beliau terancam bukan umat Nabi Muhammad SAW. Dan mengenai masalah hukum berjenggot sahabatnya, ini memang perselisihan para ulama. Namun sahabatnya, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memelihara jenggot itu wajib hukumnya. Dan ada juga memang sebagian ulama mengatakan itu adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan. Namun sahabatnya, saya lebih cenderung kepada jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukum berjenggot itu wajib hukumnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini. Mari kita simak videonya. Tapi kalau hukum memelihara jenggot, hukumnya lebih cenderung jumhur ulamanya adalah wajib. Wajib bagi laki-laki muslim. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, perbedaan dasar antara laki-laki dan perempuan di jenggotnya. Karena kumis masih ada perempuan yang berkumis. Kalau laki-laki, kalau jenggot nggak mungkin ada perempuan berjenggot, gitu kan? Itu sudah perempuan palsu ya, itu. Mungkin jenggot. Perempuan kok berjenggot. Jadi pelihara jenggot ikhwah, kenapa? Walaupun jenggot antum cuma jenggot Pancasila nggak apa-apa. Cuma 1-2 biji nggak apa-apa. Pelihara aja. Jenggot Pancasila. Lebih baik daripada tidak ada kan? Masih ada yang bisa dipegang, gitu kan? Pelihara itu sunnah. Kata Nabi SAW, cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Kalau ada yang bilang, oh nanti jelek kelihatan dan segala, itu kan persepsi. Itu Anda persepsikan. Saya sudah kasih contoh tuh hari kan. Kalau ada orang pakai jas, kenapa dia percaya diri? Karena dia tanamkan persepsi di benaknya, ini keren. Coba persepsikan jenggot panjang keren. Nah itu hilang nanti itu. Kita tidak mengatakan lagi jelek. Istri saya waktu pertama nikah mungkin tidak tahu, Allah alam kaget atau enggak lihat jenggot saya gitu kan. Tapi lama-lama malah dia asyik lihat jenggot saya. Jadi sahabatnya, setelah kita menyimak penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah tadi, semoga ini menjadi pencerahan untuk kita bahwa kita tidak bermudah-mudah untuk mengolok sunnah Nabi SAW seperti yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi. Sebagai penutup sahabatnya, semoga kita semua dijauhkan dari perkara-perkara yang mencaci maki atau membenci sunnah Nabi SAW. Karena yang kita takutkan nanti sahabatnya, kita di telaga haud nanti tidak diakui oleh Nabi SAW karena kita membenci sunnahnya tentunya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita dalam menegakkan sunnah Nabi SAW dan menjauhkan kita dari perkara-perkara baru dalam agama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf sahabatnya jika ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung sahabat semua. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari salah dan khilaf, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.